Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini Ibu akan menerangkan tentang materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat jenis baru. Untuk kamu lebih memahaminya, maka kita akan melakukan praktek. Yang pertama adalah lilin, kemudian korek api atau mancis, kain, kemudian kertas. Untuk yang pertama, Ibu akan menerangkan tentang perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat jenis yang baru. Contohnya, jika kain ini kita gunting, kemudian zat yang dihasilkan tetap sama. Zat awal dengan zat yang akhir, tidak dihasilkan zat jenis baru. Ini disebut dengan perubahan fisika. Hanya yang berubah adalah ukurannya saja. Yang kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia contohnya adalah kertas yang dibakar. Kertas yang dibakar ini akan terjadi perubahan kimia, di mana zat yang terbentuk adalah zat jenis baru, yaitu abu atau arang. Di mana perubahan kimia itu ciri-cirinya adalah satu, terbentuknya gas, contohnya asap. Kedua, terjadi perubahan warna pada kertas, yaitu arang yang berwarna hitam. Yang ketiga, terbentuk endapan, abunya. Baik, untuk penjelasan ini, Ibu akan memberikan penjelasan materinya lebih dalam lagi. Perhatikan slide berikut ini. Perubahan zat dibagi menjadi dua. Tadi Ibu katakan bahwa perubahan zat yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Kembali Ibu ingatkan, perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat jenis baru. Contohnya, seperti praktek tadi adalah pembakaran, di mana dari peristiwa pembakaran akan menghasilkan arang. Selanjutnya, peragian atau fermentasi. Contohnya adalah ubi atau singkong yang diberikan ragi akan menghasilkan tape, di mana perubahan yang terjadi zat jenis barunya adalah rasanya menjadi lebih manis, kemudian dari yang padat atau menjadi lembek. Selanjutnya contohnya kacang kedelai yang dilakukan fermentasi dengan bantuan ragi menjadi tape. Contoh selanjutnya adalah korosi atau perkaratan. Karat ini merupakan peristiwa perubahan kimia karena menghasilkan zat baru, yaitu karat pada besi. Dan yang keempat, pelapukan. Pelapukan termasuk kepada perubahan kimia karena zat jenis barunya adalah dihasilkan oleh bakteri. Kemudian terjadi perubahan warna, terjadi perubahan bau, di mana dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri perubahan kimia adalah satu, terjadi perubahan warna, kedua, terjadi perubahan suhu, ketiga, terbentuknya endapan, dan yang keempat, terbentuknya gas. Selanjutnya, perubahan fisika, perubahan yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Ciri-ciri perubahan fisika adalah tidak menghasilkan zat baru, kedua, dapat kembali ke wujud asalnya, yang ketiga, perubahan wujud, dan yang keempat, terjadi kelarutan, di mana perubahan wujud zat itu dibagi menjadi 6. Contoh, yaitu dari padat menjadi gas, yang disebut dengan menyublin, gas menjadi cair, yang disebut dengan menguap, cair menjadi padat, yang disebut dengan membeku. Proses ini disebut dengan perubahan wujud.
Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti mencair, membeku, mengedap, mengembun, menguap, menyublin, dan mengkristal. Baik, untuk selanjutnya materi akan Ibu terangkan lagi minggu depan. Sampai jumpa.